Selamat malam para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua. Ini agak menarik juga begitu ya. Ternyata terkait dengan ya Hasto minta ya Ade Armando kritik Anies soal penolakan Israel ya. Ex TGUPP ya heran lah diam saja juga salah. Ya, itulah pada hakikatnya Hasto kok bisa ya ngomong seperti itu begitu kan. Pada hakikatnya ya kalau ingin Hasto sendiri blunder atau Pak Ganjar blunder, ya kenapa Anies Baswedan kok disalahkan? Itu yang menjadi pertanyaan hari ini begitu. Jadi saya rasa perkembangan politik di tanah air semakin memanas begitu, apalagi Hasto agak ketakutan begitu ya ketika Anies Baswedan ya seolah-olah dukungan semuanya ya beralih kepada Anies Baswedan begitu. Itu sudah dilihat ya di dari publik bahwa ya ini ketakutan PDIP begitu ya. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu komentar-komentar netizen seperti ini. Ini komentar-komentar netizen ya. Hasto minta Ade Armando kritik Anies soal penolakan Israel ya. Ex TGOPP heran lah diam saja juga salah. Ini please ya someone ya bisa nggak bawa tuh orang-orang ke bengkel, sepertinya ada baut yang lepas. Ini apa yang saya bacakan pro dan kontra ya. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu begitu ya. Hasto, gegara baca pres dianggap blunder sampai nggak bisa bedain mana yang masih pejabat publik dan mana yang tidak menjabat. Kasihan lo tuh loh, toh. Ini banyak sekali. Jokowi itu disuruh ngomong, sebenarnya dia setuju apa dengan keputusan GUP Bali dan Jawa Tengah. Betul sekali begitu ya. Pak Ganjar sudah di-endorse sana sini, tahu-taunya ya antitesis Jokowi begitu. Berani ya, mereka juga sudah membaca Anies bisa jadi presiden. Jangan tahu-taunya menjerumuskan orang, entar Anies presiden buzzer, penista agama akan digulung semua. Membuli Anies sekarang sama membunuh dari pasca di 2024. Ya bisa jadi seperti itu begitu. Alhamdulillah si Hasto sangat menghargai Anies sebagai kandidat yang sangat kuat. Sampai disuruh komin ya, ngarep Anies ke selimpet ya lidah ya toh. Betul sekali begitu. Ketika Anies Baswedan mendukung terhadap Palestina dianggap sebagai pencitraan dan sebagainya begitu kan ya. Ya pada hakikatnya kita tahu sendiri siapa si Hasto begitu kan. Tetapi dalam dunia politik kalau tidak ada Hasto ya tidak ada yang mau ditertawakan begitu. Karena apa? Karena ketika Hasto ngomong ya seolah-olah orang tidak begitu percaya hari ini begitu ya. Itu otak si Hasto lama-lama mirip si Ngabalin ya. PDP adalah wah banyak sekali pro dan kontra di sini begitu ya. Akhirnya Hasto merasakan sandi ya, merasakan sendi tidak enak ya dinyinyirin buzzer cokro. Ya kenapa kok Ade Armando disuruh mengkritik Anies Baswedan? Apa hubungannya Anies Baswedan dengan Pak Ade Armando begitu kan ya? Kalau sekedar mengkritik boleh-boleh aja begitu. Diam bukan berarti dia tidak bisa ngomong begitu kan. Diam hanya ingin melihat situasi dan perkembangannya. Lebih baik diam karena Pak Anies Baswedan ya melihat di tatanan kita kan sudah jelas ya bersama Palestina begitu ya. Lah itu urusan bola kan lingkungannya manajemen PSSI dan pemerintah. Berarti yang paling berperan ya di mari yang ngerik ya sama nganu. Selain itu jadi penonton baik. Logikanya kalau sampai emang gak mampu ngurus itu ya mundur sing susah oponya. Itulah kritikan netizen begitu. Hasto nggak mutu nangis-nangis ya ini. Heran ya sama si bapak ini. Kedengarannya ya menghilangkan akal sehat. Wah ini hajar bos ya, hajar boleh ya. Bila perlu itu perang Rusia dan Ukraina salahkan Anies ya. Jangan diam, ada kesempatan apapun dimanapun atau jam berapapun hajar ya. Sampai kau sadar dungu itu sudah menjalar ke mata hatimu. Ini pro dan kontra banyak sekali ya. Tetapi melihat dari perkembangan ini ya seolah-olah Anies Baswedan mencari posisi aman. Padahal tidak begitu ya. Ini benar-benar ini sekepala ya aspek dari atas bawah semua menyerang Pak Anies Baswedan. Anies Baswedan selalu disalahkan begitu. Ada apa begitu. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu ya beritanya seperti ini. Ini beritanya ini agak menarik begitu ya. Hasto minta Ade Armando kritik Anies soal penolakan Israel ya. Ex TGOPP ya heran lah diam saja juga salah.
Dikutip dari Gelora ya, mantan anggota tim gubernur untuk percepatan pembangunan TGOPP era Anies Baswedan ya, Tata Ujiati mengomentari pernyataan ya Sekretaris Jenderal Sekjen PDIP Perjuangan Hasto Kristianto ya. Hasto menanggapi kritikan Ade Armando soal PDIP yang dianggap tidak rasional terhadap kedatangan timnas Israel untuk mengikuti ajang Piala Dunia U20 atau sampai 2023. Bahkan ia menolak kritik Ade bahwa alasan penolakan PDIP didasarkan pada klinik ya, karena PDIP sendiri selalu bersikap berdasarkan alasan logis dan kajian politik, geopolitik. Ya pada akhirnya kalau PDIP dan Pak Ganjar dan semuanya adalah blunder terhadap kaitannya dengan ini begitu kan ya. Ya pada akhirnya apa yang sebenarnya terjadi? Kok Anies Baswedan yang disuruh? Ya jelas ya, walaupun PKS ya menolak terkait dengan Israel ya mungkin Anies Baswedan akan berbeda begitu di situ. Berbedanya di mana? Dia bagaimana caranya meyakinkan seseorang bahwa ya timnas Israel itu tetap berlaga di Indonesia menjadi tuan rumah tanpa menolak timnas Israel. Bisa saja seperti itu begitu. Tergantung diplomasi kita begitu. Jadi Anies Baswedan tidak hanya menggagalkan jadi tuan rumah, tidak hanya menggagalkan timnas Israel, tapi lebih condong kepada diplomasi begitu kan. Karena diplomasi inilah menjadi tolak ukur kita bagaimana pemimpin itu adalah berandil di situ begitu. Ini kan sangat menarik sekali begitu ya, karena memang kajian-kajian yang dimiliki oleh si Hasto memang tidak nyampe di situ. Akhirnya apa yang terjadi begitu kan? Ya melihat sejarah Bung Karno pada waktu itu. Ya sampai hari ini Indonesia tidak pernah mengakui terkait dengan adanya diplomasi dengan Israel, tapi diplomasinya dengan presiden FIFA kan begitu logika kita begitu. Artinya selama ini kok Anies Baswedan disuruh berbicara begitu ya. Alih-alih mengkritik PDIP, Hasto menyarankan Ade untuk mengkritik bakal calon presiden dari Koalisi Perubahan yakni Anies Baswedan. Kok disuruh begitu kan ya? Itu karena Anies memilih diam urusan yang genting tersebut. Jadi daripada mengkritik PDIP Perjuangan, sebaiknya saudara Ade Armando kritik Anies Baswedan. Kenapa urusan sepenting ini diam saja? Ya kata Hasto dalam keterangannya, kok Anies Baswedan dibawa-bawa dan disalahkan begitu ya. Menanggapi hal tersebut ya, Tata menyoroti PDIP yang justru menantikan sikap Anies terhadap kedatangan timnas Israel yang akan berlaga di Piala Dunia U20 sampai 2023 U20 2023. Bahkan PDIP singgung Anies yang diam tentang timnas Israel di Pildun U20, ujar Tata dikutip Winyos Sorti dari akun Twitter pribadinya. Tata merasa heran karena Anies memilih diam dalam mempermasalahkan tersebut pun ya tetap disalahkan padahal Anies sudah tidak lagi menjabat. Dengan status Anies yang bukan lagi sebagai gubernur di Jakarta, Anies bahkan tidak andil dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan penyelenggara Piala Dunia U20 2023 tersebut. Lah diam saja juga salah, padahal tak lagi gubernur loh, tak lagi jadi penentu dalam pengambilan keputusan, ujar Tata. Betul sekali begitu kan, karena Anies Baswedan sudah menjadi pejabat begitu, tidak ada keterikatan dengan itu, walaupun toh berbicara ya, dia tidak punya andil dalam hal ini begitu. Jadi artinya apa selama ini? Kalau Pak Ganjar blunder di situ, partai PDIP blunder di situ ya, pada akhirnya apa yang terjadi begitu kan? Ya jangan-jangan PDIP sudah tidak dipercaya lagi oleh masyarakat begitu. Bisa saja seperti itu begitu. Karena logika-logika yang dipakai oleh Hasto seolah-olah ya memancing reaksi ya pendukung-pendukung Anies Baswedan untuk mengomentari terkait dengan Piala Dunia U20 itu begitu. Jadi masalah tuan rumah kan sudah ada komitmen begitu kan. Jadi saya rasa Anies Baswedan welcome kepada siapapun begitu kan. Walaupun PKS menolak, tapi Anies Baswedan sadar siapa yang seharusnya ini kan sepak bola begitu. Jadi artinya Pak Jokowi sudah mengatakan bahwa antara sepak bola dan olahraga ya tidak bisa jangan dicampur adukkan dan sebagainya. Tapi di luar sana ya, di ketua PSSI saja ya, di kalangan politisi bayangkan begitu, di mana untuk dijadikan cermin kalau seperti ini terus begitu. Itu logika-logika kita begitu. Tetapi apa yang disampaikan Hasto kok selalu menyalahkan Anies Baswedan begitu. Ada apa begitu? Pakai sandal jepit salahnya Anies,
pakai salah itu salahnya Anies ya, utang negara 8.000 hampir 8.000 triliun salahkan Anies, di mana tak lalu logikanya, bayangkan begitu, kok lucu negeri ini begitu ya. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Khodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Khodari Podcast Rakyat ini.